para asatidz, guru-guru, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan tamu mulia kita Al-Habib Ali Ridha bin Luqman Al-Kaf dari Banjarmasin, dan juga yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Ali bin Muhammad As-Sagaf, dan juga guru-guru agama yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada sujud berataan. Kita doakan para habaib kita, guru-guru agama kita, mudah-mudahan dipanjangkan Allah Ta'ala umur, diberikan oleh Allah kesehatan dan keafiatan, dimudahkan oleh Allah segala urusan-urusan beliau, dan dikabulkan segala hajatnya, hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan majelis rutinan kita majelis rutin mingguan. Namun malam hari ini kita akan membaca kitab yang akan mengisi ceramah atau tausiah malam ini adalah Yang Mulia Al-Habib Ali Ridha Al-Kaf dari Banjarmasin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dimudahkan oleh Allah mengamalkannya, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Ridha bin Luqman Al-Kaf dari Banjarmasin. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pakai ini belum diri sana. Ini Pak Pandit. Tahiyyakum bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahlal jinan, fa tahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-mukrimina bihadzal nabiyil amin wa ma jaa bihi minal ayati wat tabyin wal hidayah biha ila siratikal mustaqim bin nuril mustabin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa alhiqna ya Allah bi ibadika sholihin waj'alna minal muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq asiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di kesempatan, di waktu dan di tempat yang dipenuhi dengan ampunan serta kasih sayang dari Allah Jalla fil Ula wa ta'ala Allah. Mudah-mudahan berataan kita yang hadir di sini mendapatkan bagian daripada ampunan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan sahibul majelis Tuan Guru Haironi, ya guru lah. Belum hanyar ketemu sekali. Nah, jadi minta maaf guru lah, mudah salah ngarannya. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau diberi akan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membawa misi untuk membahagiakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara membawa kita seberataan berada di jalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga beliau diberi akan kekuatan dan kesehatan serta diberi akan rezeki yang luas. Amin Allahumma. Begitu juga dengan Al-Habib Alwi As-Sagaf ada di Higa Ulun, mudah-mudahan juga
Beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi akan kesehatan, diberi akan rezeki yang luas, ditambahkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para asatidzah, para tuan guru, para alim ulama yang ada di kampung kita Berataan. Mudah-mudahan mereka Berataan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, yang begitu dahsyat maknanya. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Dahsyat semua ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ada beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu ternyata menjelaskan, memberitahukan dan menegaskan kepada seluruh makhluk. Kenapa kepada seluruh makhluk? Karena Al-Qur'an ini kalamullah. Al-Qur'an ini kalamullah dan meliputi seluruh alam semesta. Ya. Ada ternyata di dalam Al-Qur'an tersebut sebuah ayat yang memiliki makna dan arti yang sangat luar biasa, yang menjelaskan dan menegaskan betapa hebatnya sampean, betapa mulianya sampean, betapa istimewanya sampean, betapa dimuliakannya sampean oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Ini apa nama kampungnya sini? Hah? Apa guru? Desa Batik. Pembantikan berarti buhannya adalah doi batik Berataan lah. Nah, Desa Batik. Nah, ternyata sampean itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, sampean ini memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan, memiliki kehebatan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termaktub loh di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam diri sampean ada keimanan kepada Allah dan keimanan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sampean menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Disebutkan di dalam Al-Qur'an mereka orang-orang yang mengikuti, beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyil ummi, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka, sejarahnya mereka, kehidupannya mereka, keadaannya mereka, ceritanya mereka, managibnya mereka termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Begitu juga di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Sekalinya sampean ibuhannya Berataan yang hadir di sini kisah hidup sampean itu diceritakan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Managibnya sampean diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab terdahulu. Mereka yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Kita ini alhamdulillah mengumpati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berataan kita yang hadir di sini beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bujur kada? Bujur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifatnya sampean, karakternya sampean, managibnya sampean di dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau umat-umat nang bahari
banyak disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan sifat-sifat mereka yang kada bagus. Contohnya aja Bani Israel. Bani Israel itu disebutkan di dalam Al-Qur'an satu aja, sebetulnya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bani Israel ini di saat itu mereka minta kepada nabinya mereka agar diturunkan makanan dari langit dengan tujuan biar mereka ini tadi nambah keimanannya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, di surah Al-Baqarah itu disebutkan. Kemudian turunlah manna wassalwa, diturunkan oleh Allah. Bayangkan biar makanan beikungan turun dari langit, mukjizat apalagi nang mereka perlu akan, dan nabi mereka ada di tengah-tengah mereka. Turun, tapi tetap mereka ini tadi kurang ajar. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, apa ujar buhannya ini tadi? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. La ilaha illallah. Duhai Musa, sekalipun engkau ini sudah membelah lautan, sekalipun sampean ini sudah membangkitkan orang yang sudah mati, memberi akan kesembuhan kepada orang yang buta, macam-macam sudah mukjizat-mukjizat yang sampean tampaikan kepada kami, yang sampean perlihatkan kepada kami. Ujar apa? Ujar umatnya ini, kami ini belum beriman kepada sampean duhai Musa sebelum kami ini betul-betul melihat keberadaan Allah. Kami kada bakal percaya, kada bakal beriman kami ini lawan sampean sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Kurang ajar. Disebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Amun kita kada disebutkan di dalam kitab-kitab nang bahari itu umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman itu seumpama ya, itu banyak nang ahli maksiat, banyak nang tukang judi, banyak nang minum-minuman keras, banyak nang pengedar sabu, banyak juga nang pengedar jinet, ada juga nang menenggak jinet, ada juga nang melempok. Seumpama kada disebutakan nang kayak itu, ada disebutakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab nang lain. Dan di dalam Al-Qur'an sampean disebutkan, disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat dengan syarat sampean beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sampean disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, duhai penduduk desa Batik, sampean disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampean ini saling tolong menolong dalam kebaikan, saling mencegah dalam kemungkaran. Itu nang Allah sifatkan tentang sampean di dalam kitab-kitab nang bahari. Padahal di keadaan umat kita sekarang inilah macam-macam maksiat tuh banyak. Maksiat maksiat umatnya Nabi Allah Lut ada. Lakian ketujuh lawan lakian, binian ketujuh lawan binian, LGBT ada juga nih maksiat kaum Nabi Allah Daud, maksiat kaum Nabi Allah Musa, maksiat kaum Nabi Allah Soleh, macam-macam terkumpul di umatnya Nabi Muhammad, terkumpul di zaman umatnya Nabi Muhammad. Tapi kada disebutkan, kada dipadahkan sampean nang kayak itu, kada. Itu menunjukkan betapa istimewanya sampean di mata Allah Subhanahu wa taala, betapa spesialnya sampean di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampean memiliki satu pemimpin, seorang pemimpin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah seorang ahlul haqiqah mengucapkan satu kalimat yang begitu luar biasa maknanya tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa? Sakanal fuadu hani'an ya jasad.
hadan na'imu mugimu ilal abad. Man kana fil habib fa'ishuhu ishu gharat. Duhai hati, tenanglah sampean. Jangan sampean gelisah, jangan sampean takut, jangan sampean sedih tentang keadaan dunia segala macamnya. Sampean kada usah perlu sedih. Tenang sampean. Karena ada satu nikmat, yang mana nikmat tersebut kada bakalan hilang di dalam dirinya sampean. Selalu ada dan ada sampai sampean mati menyertai sampean. Bahkan kaina nanti di yaumil mahsyar, nikmat tersebut masih melekat di sampean. Apa nikmatnya sampean memiliki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa orang yang hidup dalam ruang lingkupnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hatinya ini tadi condong kepada Nabi Muhammad. Selalu mengidolakan Nabi Muhammad. Setiap langkahnya meniru langkahnya Nabi Muhammad. Di setiap lini kehidupannya ini meniru Nabi Muhammad. Atau minimal ada satu yang sampean ambil dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul sampean tiru. Ini kalau umat sekarang ini macam-macam tuh sudah minta maaf. Sebelumnya ulun minta maaf ya. Bukan berarti ulun melarang, kada, cuma kada ketujuk di dalam hati ulun ini demi Allah. Kada ikhlas, kada ridho. Kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil segala macam itu banyak untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Karena sudah sepantasnya yang kita ikuti ini tadi Nabi Muhammad. Nah ini ada satu sunnah yang bukan cuma kada kita gawi, tapi malah kita mati akan. Ini ada satu sunnahnya Nabi Muhammad yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan seharusnya patut kita tiru. Ini justru malah kita padamakan. Ini malah justru kita tenggelamakan sunnah ini tadi. Dan itu terjadi di mana-mana. Nah, Pak, ihya'u bainal maghrib wal isya. Menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya dengan ibadah-ibadah. Ya. Tangkap dulu omongan ulun satu inilah. Paham? Jadi Nabi Muhammad mencontohkan agar kita ini menghidupkan waktu bainal maghrib wal isya dengan ibadah-ibadah. Sekarang yang terjadi malah banyak dari umat Nabi Muhammad ini betul menghidupkan waktu maghrib wal isya ini tadi, bainal maghrib wal isya ini tadi dihidupakannya, cuma bukan dengan ibadah, tapi dengan apa? Buka pasar. Apa? Pasar tuh? Pasar tungging. Bainal maghrib wal isya. Kada ada waktu lain kah selain dari itu? Kalau seumpama sampean berdagang di bainal maghrib wal isya ini, sampean sugih lah, langsung sugih lah. Ada juga banyak waktu-waktu yang lain yang lebih barokah. Waktu-waktu lain yang yang banyak rahasia-rahasia di situ. Apabila sampean berdagang di situ, sampean bakal berkah, sampean bakal sukses. Kenapa malah sampean berdagang bainal maghrib wal isya? Nah, itu yang terjadi. La ilaha illallah. Bujur lah. Kira-kira nih sampean hendak menghidupkan sunnah Nabi atau mematikan sunnah Nabi? Kira-kira. Buahnya hendak menghidupkan sunnah Nabi atau mematikan sunnah Nabi? Nah, kada tapi semangat. Ngau udah modal langkah ini. Menghidupkan sunnah Nabi atau mematikan sunnah Nabi? Menghidupkan sunnah Nabi. Jadi mulai dari sampean sendiri, sampean kada perlu mencegah orang segala macam. Tapi mulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Amun ada orang atau keluarga kita yang keluar di maghrib hari, dicegah. Jangan, baik sampean berduduk di dalam rumah, terserah hendak berapakah. Jangan keluar dulu. Paham? Paham lah. Jadi siapa orang nih
yang di setiap lini kehidupannya ini tadi terkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ishuhu isyuraqat. Maka kehidupannya ini, ujar yang orang arif billah ini tadi, kehidupannya ini tadi bakal tentram, kehidupannya ini tadi bakal nyaman, kehidupannya ini tadi bakal tenang, karena sampean meniru satu makhluk yang mana makhluk tersebut makhluk yang paling sempurna dalam kehidupan duniawiyahnya ataupun ukhrawiyahnya. Dan sampean sekali lagi, jarulun tadi lah, sampean ini umat yang spesial, umat yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada sampean. Bahkan ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah, berataan umatku nih ujamin pasti bakal masuk surga, illa man aba, terkecuali orang nang kada hakun. Nah kayak apa orang nang kada hakun? Nah itu tadi orang nang kada mau mengumpati Nabi Muhammad. Banyak nih lah, banyak nih. Sampean dalam satu hari ini aja, apalagi di bulan Sya'ban ini, kita urut nih salah satu keistimewaannya sampean sebagai umat Nabi Muhammad. Di dalam setiap hari diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa ardah, amun ulun kada salah, disebutkan ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajtami'ul malaika atau tajtami'ul malaika fil asri wa fil fajr. Malaikat ini ada satu waktu yang mana dua malaikat ini ketemu. Malaikat malam dengan malaikat siang. Jadi setiap hari amaliyah sampean ini setiap hari itu dilaporkan naik ke langit. Dilaporkan naik ke langit. Malaikat yang kegawian-gawian di malam harinya sampean itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Diangkat pleng. Kemudian di siang harinya di waktu asar. Begitu waktu asar amaliyah sampean dilaporkan oleh Allah Subhanahu oleh malaikat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang yang di saat malaikat ini tadi naik dalam keadaan sholat. Malaikat ini tadi melihat, ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Madza fi Sya'ban, salah satunya tuh karangan Abu Ya al-Maliki, disebutkan di situ. Jadi begitu malaikat ini tadi naik, melihat sampean dalam keadaan sholat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat, ini malaikat siang, malaikat malam nih sumpama. Duhai malaikat, lagi apa hambaku? Jar Allah Subhanahu wa taala. Anu ya Allah, hamba sampean ini lagi sholat ya Allah. Terakhir pas aku hendak naik nih melaporkan amalnya, kulihat lagi sholat. Datang pulang nih malaikat yang berganti shiftnya nih. Melihat sampean lagi sholat juga, sholat asar. Belapor lagi, ditanya, nah kayak itu lagi jawabannya. Walhasil dalam sehari ini tadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan dosa-dosanya sampean. Oleh sebab itu jangan sampean tertinggal dua sholat nih tadi, sholat subuh sama sholat asar. Jangan betul-betul jangan sampean tinggal. Sholat nang lain pun jangan sampean tinggal juga. Jangan mengambil dua aja, bebungulan nang kayak itu. Dalam satu hari itu otomatis dosa-dosanya sampean diampunkan oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah. Kemudian di dalam satu minggu nih, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal fi yaumil khamis wal itsnin. Allah Subhanahu wa taala, ini laporan mingguan kita nih, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis sama hari Senin. Di hari apa? Hari Kamis sama hari Senin. Maka ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini hendak amaliyahku di hari tersebut dilaporkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, keadaan aku saat itu lagi berpuasa, ujar Nabi Muhammad. Dan disebutkan juga oleh Abu Musa al-Ash'ari, siapa orang yang didapati di hari tersebut minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Illa terkecuali rajulun kana syahna baina akhi. Terkecuali
ada seseorang yang masih bermusuh-musuhan, antara inya dengan orang lain tuh, masih ada permusuhan, masih bermusuh-musuhan, kada betegur sapa. Maginnya antara laki lawan bini kada betegur sapa, kada bakal diampuni akan dosanya oleh Allah. Kemudian yang lebih spesialnya lagi di bulan Sya'ban. Kita di bulan Sya'ban ada amaliyah tahunan bulan yang bakal dilaporkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Kaina di waktu tanggal 15 Sya'ban. Dan perlu kita ketahui juga di bulan Sya'ban ini berbagai macam kejadian-kejadian ada dan terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama tuh kejadian kiblatnya kita dipindah. Kemudian setelah itu turunnya ayat perintah tentang membaca sholawat. Turun perintah untuk kita membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan ini, kemudian di bulan ini juga terkenal sebagai bulannya Al-Qur'an. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa juga. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Bulan Sya'ban ini dianjurkan bagi kita nih untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dianjurkan, betul-betul ditekankan dan dianjurkan untuk berbanyak membaca Al-Qur'an. Ini yang terjadi di zaman sekarang, minta maaf juga banyak orang nang tulak hadir ke majelis taklim. Beberapa kawan tuan guru hadir majelis ini. Begitu disodorakan membaca Al-Qur'an, kada kawa mengaji, kada tahu di huruf. Ada juga hadir majelis sana sini ini, macam-macam hadir majelis, tapi ghafil membaca Al-Qur'an. La ilaha illallah. Ujar Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, Al-Qur'an ini Al-Qur'an ini mempunyai hak. Haknya Al-Qur'an atas kita ini ada. Ngapa haknya Al-Qur'an? Haknya Al-Qur'an atas kita minimal 1 tahun itu sampean menghatamkan 2 kali Al-Qur'an. Minimal. Ini jangankan 2 kali, pas bulan puasa itu juga kadang-kadang juga. Kadang-kadang juga dibaca, kadang-kadang juga hatam. Malah hatam juga bukan hatam sendiri, tapi hatam berjamaah, 4 tadarusan. Baik bang, nangka itu. Tapi alangkah lebih baiknya sampean menghatamkan sendiri, afdol. Nah, mulai dari sekarang nih, siapapun aja nih nang masih kurang mengajinya belum lancar, berikhtiar sampean. Berikhtiar belajar mengaji. Bepai umurku sudah bau tanah sudah aku nih masih ada kawal lagi juga baca Al-Qur'an. Berikhtiar, coba belajar, jangan malu lawan umur. Belajar, panggil tuan guru, ajari mengaji. Kalau seumpama sampean masih belum bisa juga, pas berajung nih seumpama nih sampean mati, kaina di dalam kubur malaikat nang menerusakan mengajari sampean membaca Al-Qur'an, itu nang nyamannya. Daripada sampean begitu sampai teka mati belum bisa lagi membaca Al-Qur'an. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, banyak lagi sebetulnya keistimewaan sampean sebagai umatnya Nabi Muhammad. Banyak betul. Kalaunya dijabarakan banyak betul pokoknya. Bahkan sampean minta ampun kepada Allah, bukan cuma ampunan aja yang sampean dapat. Namun kita ada kesalahan lawan orang ini pernah kita tinju, dagui. Kemudian kita minta maaf, belum tentu orang ini tadi memaafkan kita. Kalaupun memaafkan kita, pasti ada syaratnya juga. Ku maafkan nih kam, cuma pukulan dibayar lawan pukulan tuh bang. Sampean nampar, aku balas tampar, hanyar ku maafkan. Sampean nipu orang, belum tentu begitu sampean minta maaf, orang ini tadi ku maafkan, sudah berelaan ada. Nah, ini kalau sampean punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampean minta ampun, kada bakal dibalas dengan kada baik oleh Allah.
Sudah kesalahan sampean diampunkan oleh Allah, sampean diberi akan juga dengan berbagai macam kenikmatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan dirinya membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, yaj'al lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang selalu melazimkan istighfar, kalau inyani tadi sumpek dengan satu keadaan, bosan dengan satu keadaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka jalan yang lain. Kalau inyani tadi sempit kehidupannya, susah kehidupannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jalan keluar agar inyani tadi keluar dari kehidupannya yang sempit tadi. Dan bukan cuma itu aja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bakal diberi akan rezeki oleh Allah dari arah-arah nang kada inya sangka-sangka. Kan kurang napa lagi? Sampean ini kurang napa lagi? Begitu spesial, begitu istimewanya, begitu dimanjakannya sampean ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebabkan karena sampean menjadi umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga jasadnya kita ini diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga di bulan Sya'ban ini dosa-dosanya kita diampunkan oleh Allah. Kemudian takdirnya kita juga yang tadinya takdir kita kada baik, mudah-mudahan Allah merubah dengan takdir nang baik. Begitu juga mudah-mudahan siapapun orang yang di malam ini masih dalam keadaan saling bermusuhan, masih memiliki sifat hasud, masih memiliki sifat dengki dan benci kepada saudaranya sesama muslim, mudah-mudahan di malam ini Allah hilangkan rasa-rasa tersebut. Amin Allahumma amin. Apabila tersalah kata, tersalah pandir, tersalah sikap, Allah minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak penerang hati, Ben. Pian aja. Allahumma alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bi sayyidina Muhammadin husna bi inna qadratana wa rabbina billadhi la yura marhamana bi qudratika alaina falahal ansibatuna wa rajauna. Allahumma hawil halana ila sin hal udul hal wajmal hal. Allahumma ya hadza jam'ana jam'an mahmuma tafurqan ba'di tafurqan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.